Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Harmoni Indonesia Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, getarannya sampai ke seluruh Indonesia ya. Ini semangat begini karena lagi banyak harapan atau karena lagi pada banyak masalah? Kadang-kadang lagi ya, kadang-kadang kalau lagi banyak masalah juga semangat. Tapi kalau lagi banyak harapan juga semangat. Nah, mudah-mudahan semangatnya karena lagi banyak harapan. Nih, kalau dilihat dari wajahnya, nih wajah-wajah penuh harap. Dan harapan tertinggi bagi kita sebagai seorang muslim adalah keridhaan Allah. Orang itu kalau sudah di dunia diridhoi Allah, itu sudah menjadi kebahagiaan yang memuncak. Ya. Makanya kita itu dalam hidup memang yang kita rasa nih ya ibu-ibu ya, selalu ada ketika bangun itu keinginan ya, ketika bangun ada harapan, ketika bangun ada cita-cita yang ingin dicapai. Tapi di balik keinginan, di balik harapan, di balik cita-cita itu biasanya setan mencoba untuk membisiki ya. Kita ini dibisikin dengan setan itu. Bisikannya apa? Bisikannya rasa takut, bisikannya was-was. Ya. Contoh, seorang ibu punya anak. Ketika dia bangun, dia mikir tentang anaknya. Ya Allah, anak saya nanti, saya harap supaya bisa jadi anak yang soleh, solehah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terus gitu banyak tuh kan. Ya, segala apa yang menjadi harapan. Tapi kadang-kadang bisikan setannya bagaimana? Ada rasa was-was. Jangan-jangan nanti anak saya salah pergaulan, ntar jangan-jangan anak saya ini nilainya enggak bagus, ntar jangan-jangan begitu terus tuh. Ya. Ada was-was. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Allah itu kan kalimatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, minal jinnati wan nas, yang membisikkan rasa was-was ke jiwa manusia, ke hati manusia. Dan yang membisikkan ini ternyata kalau di dalam ayat tadi itu bukan hanya sekedar dari golongan setan, manusia juga bisa membisikkan rasa sehingga membuat kita was-was. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi punya harapan, lalu kita ceritakan kepada orang, kalau orang itu ternyata dia punya sifat tidak baik, yang ada membuat kita menjadi down, drop. Ya, kita ngomong, saya punya cita-cita begini, terus sebelah kita bilang, alah apa bisa, gitu. Itu aja rasanya kita sudah drop, ya. Atau mungkin dia tidak dengan omongan, tapi mungkin dengan perbuatan, ya. Kita lagi punya hajat, kita lagi punya kebutuhan, kita lagi punya keinginan, dia gembosin, ya. Pernah nggak begitu? Pernah ya. Ya, sehingga kita sendiri ketika menjalani itu ada rasa apa? Ada rasa, aduh ini kira-kira berhasil apa enggak ya? Aduh kira-kira ini bisa apa enggak ya? Anak saya nanti, gitu kan? Ya, waktu kita lagi ngapain disekolahin di situ, ya? Emang anaknya bisa, gitu ya? Atau ngapain kerja di sana? Emang itu bagus? Selalu aja. Karena memang ternyata dalam kehidupan kita ini ada yang membuat kita ini pupus harapan itu. Atau ada yang membuat kita ini patah harapan. Apa dia? Bisikan. Bisikan dari setan dan bisikan dari manusia.
manusia. Oleh sebab itu kita harus sadar memang kita itu kalau punya sesuatu yang baik, ada aja halangannya. Ada saja rintangannya. Ya. Entah orang mengecilkan kita, entah orang menganggap kita tidak mampu, ya. Entah orang menghina kita, entah orang menjegal kita, atau mungkin bisikan dari setan. Ya, dengan segala macam bisikannya mungkin membuat kita malas, membuat kita patah semangat, ya, membuat kita loyo, ya. Itu halangan dan rintangan. Maka yang paling bisa membuat kita itu kuat adalah ketika kita meminta dari apa yang kita harapkan itu keridhaan Allah. Yang kita harapkan itu adalah keridhaan Allah. Maka kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penilaian di akhir, bahwa apa yang kita harapkan itu mendatangkan kebaikan ataukah tidak baik itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya itu segala apa yang hadir dalam keinginan dan harapan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak salah ketika orang mengawali tahun dia punya harapan, punya harapan, punya harapan. Silakan bikin harapan itu setinggi mungkin. Ya. Bikin keinginan itu setinggi mungkin. Ya. Tetapi kita harus sematkan di saat kita punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Karena ketika kita menyandarkan harapan dan keinginan kita itu bukan pada keridhaan Allah, waduh, itu bisa banyak faktor yang membuat kita hancur. Sebab begini, ada orang ketika dia punya harapan yang dijadikan acuan bukan keridhaan Allah, tapi manusia. Contoh, wah kamu kerja di sana ya, kan gajinya besar. Emang kenapa kamu kok mau kerja di situ? Oh, supaya saya nanti bisa cepat kaya, lalu disebut sebagai orang kaya, misalkan gitu. Ya, itu kan berarti manusia ya. Wah, kamu kok sering pergi ke sana kemari, ya. Terus apa lagi biar bisa punya ini, punya konten, punya. Terus yang ada di benaknya supaya saya dikenal oleh orang, nah, gitu. Ya. Contoh misalkan ibu-ibu datang pengajian ke sini nih. Harapannya apa ibu-ibu datang pengajian ke sini nih? Dapat ilmu. Wah, bukan mau masuk TV. Ya kan? Itu bonus saja. Ya, bonus duniawi. Tapi yang diharapkan dari rumah apa? Keridhaan Allah. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau misalkan yang ada di dalam benak kita itu, di saat kita punya harapan, yang kita harapkan bukan ridho manusia, yang kita harapkan bukan pujian manusia, yang kita harapkan bukan omongan manusia, maka harapan itu akan membuat kita tenang dan harapan itu akan dimudahkan oleh Allah untuk tercapai. Ya. Ya. Ini perlu untuk dipraktekkan. Jadi kalau kita punya harapan, langsung di benak kita, ya Allah, hamba punya cita-cita ini bukan untuk yang lain kecuali hanya mengharapkan ridha-Mu. Faman radiya falahu ridha. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, maka hidupnya penuh dengan keridhaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang harapan itu, ada yang harapan itu bikin orang susah ada. Yang punya harapan itu jadi susah gitu. Karena mungkin stres dengan harapannya. Ya, di antaranya karena harapannya itu mungkin muaranya manusia. Tapi ketika harapan itu muaranya Allah, maka tidak akan pernah ada rasa stres yang hadir di dirinya. Ya, nggak ada istilah overthinking, nggak ada istilah gimana dia kok kayaknya
berat mentalnya sebab tidak bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Gak ada, sebab semuanya dia kembalikan pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence Bintaro yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat kisah manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Masya Allah tuh, tekanan hidupnya luar biasa. Ya. Dari beliau lahir saja ayahnya sudah meninggal. Ya. Ayahnya meninggal saat beliau di kandungan. Lahir udah gak punya ayah. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun sang kakek meninggal. Ya, harus diasuh oleh sang paman. Alhamdulillah perjalanan hidup dijalani sampai usia 40 tahun beliau mendapat wahyu, harus menyampaikan wahyu ini kepada seluruh alam semesta. Luar biasa. Ya. Apa yang diamanahkan oleh beliau itu sangat berat. Tetapi ternyata halangan itu hadir dari orang terdekat. Mulai dari pamannya menjadi musuh Abu Lahab, ya, keluarga dekatnya, semua orang menyakiti, mengintimidasi, mendolimi. Sampai puncaknya ketika ada 1 tahun di dalam sejarah Nabi itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di mana Nabi bertumpu semua kesedihan ada di tahun itu. Ngumpul semua kesedihan yang bikin Nabi sedih itu di tahun itu. Ditinggal wafat oleh sang paman, ditinggal wafat oleh istri, diusir, ya, dilempari batu. Wah, seolah sudah tidak ada lagi harapan. Ya. Tapi Nabi SAW yang membuat kuat satu. Yang membuat Nabi akhirnya bangkit lagi karena satu perkara. Apa dia? Karena yang diharapkan oleh Nabi adalah ridho Allah. Memang manusia kala itu tidak ada yang menerima, bahkan mengusir, mengintimidasi, mendolimi, dilempari batu. Ketika Nabi menyampaikan bertakwalah kalian, ketika Nabi menyampaikan bertauhidlah, esakan Allah, ketika Nabi menyampaikan, Nabi hanya mendapatkan celaan, cacian, makian, hinaan. Itu kalau harapannya manusia sudah langsung itu mending pergi. Contoh sekarang Bu, kalau kita mau mencoba merekonstruksi itu di kita. Ya. Ibu di sini ada yang pernah dilemparin batu sama tetangga? Enggak ah. Waktu pengajian ke sini ada yang dilemparin kotoran hewan? Enggak ada. Ada yang diludahin? Enggak ada. Ada yang diusir? Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu lagi mau pengajian, hari pertama dilempar batu, pok. Apa yang terjadi? Hah? Ya. Lempar banget. Ya. Coba Bu, kita bayangkan kita hidup di satu tempat, yang di tempat itu kita dihina, dicaci maki, diintimidasi, ya, dilempari kotoran, gerak aja susah, diancam dibunuh, diusir. Kira-kira hidup kita itu bisa tetap tegak berdiri atau kita itu kena gangguan mental? Oh, udah mau keluar rumah aja langsung ya, ada rasa takut. Mau keluar rumah itu pikirannya udah stres, sakit. Ya. Nah, pertanyaannya, semua yang tadi disampaikan itu Nabi mengalami, Bu. Nabi itu SAW ketika beliau itu berada di Mekah, mulai dari beliau menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun sampai usia Nabi 40 tahun itu menjadi manusia paling dihormati. Menjadi manusia paling dihormati, menjadi manusia yang paling disegani, menjadi manusia yang punya kedudukan tinggi. Tiba-tiba di usia 40 tahun ketika beliau mendapatkan wahyu, diminta untuk berdakwah, semuanya berbalik. Semua menghinakan beliau, semua menjatuhkan beliau, semua mengintimidasi beliau. Kalau sudah biasa terhina lalu dihinakan mungkin biasa. Ini yang biasa dihormati dihinakan, pasti akan berat sekali hidupnya.
Tetapi kita lihat dalam setiap lembar kisah hidup Nabi Muhammad SAW, tidak ada momen di mana beliau itu jatuh. Tidak ada momen di mana beliau terpuruk. Tidak ada momen di mana beliau tidak semangat. Bahkan tidak ada momen di mana beliau itu langsung mengadu kepada Allah, mending aku tidak usah jadi nabi ya Allah. Nggak ada begitu. Terus dijalani terus. Sampai akhirnya beliau hijrah. Sampai akhirnya beliau membina peradaban baru di Madinah. Sampai akhirnya beliau kembali mendapatkan apa yang selayaknya para nabi dapatkan ketika beliau menyampaikan dakwah ini kepada umat manusia. Ya. Di Madinah diagungkan lagi sampai dengan kita saat ini, Masya Allah. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat beliau bisa seperti itu, yang membuat beliau seperti itu, yang diharapkan dalam setiap keinginan dan cita-citanya hanya ridho Allah. Itu penting. Kalau ditanya Muhammad, kenapa kamu, kalau orang kafir tanya itu, kenapa kamu mendakwahkan ini? Sudahlah. Ya, kalau kamu mau harta, kami beri harta. Kalau kamu mau wanita, kami beri wanita. Kalau kamu mau kedudukan, kami beri kedudukan. Jawaban Nabi apa? Kalau kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan agama ini, tidak akan aku tinggalkan. Untuk meninggalkan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan. Sampai Allah memberikan satu di antara dua putusan. Aku tetap jalan dan Allah berikan kemudahan, atau aku meninggal karenanya. Wah, gitu kan? Berarti semua yang diharapkan ridho Allah, bukan yang lain. Nah, kita ini kadang-kadang harapan membuat kita ini stres, harapan membuat kita susah, harapan membuat kita itu sempit. Sebab harapan yang ada pada kita ini selalu saja nuansanya manusia. Ya. Nah, kamu jadi dokter supaya nanti orang pada hormat. Nah, begitu. Nah, kamu jadi ustadz supaya nanti orang pada hormat. Nah, kamu jadi supaya orang. Nah, ini masalah di sini. Ini sudah dari kecil ditanamkan supaya orang. Ini yang akhirnya menjadikan harapan itu menjadi berat. Kenapa? Orientasinya orang. Orientasinya dunia. Maka penting buat kita sekarang ini kembali berintrospeksi. Harapan harus, seorang mukmin harus punya harapan. Ya. Tetapi ketika kita memiliki harapan, yang ujung dari harapan kita itu yang kita harapkan adalah keridhoannya. Ya. Misalkan apapun gitu, ya, yang kita minta itu hanya dalam hati, ya Allah, hamba punya harapan ini ya Allah. Tapi semuanya hanya satu yang hamba inginkan. Mudah-mudahan kalau itu tercapai, Engkau ridho. Begitu. Wah, hati aman. Hati tenang, hati nyaman. Perkara manusia semuanya menghinakan, perkara manusia semuanya mengecilkan, perkara manusia semuanya menyepelekan, enggak masuk di hati sebab dia yakin Allah mendatangkan keridhoannya. Makanya ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat kala itu, seolah dunia begitu sempitnya, yang membuat mereka kuat satu, kita susah, kita berat, kita seolah tertindas. Tetapi kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdarah-darah, nyawa sahabat-sahabat kita ada yang syahid, tetapi kita menjumpai keridhoannya. Kita mendapatkan apa yang dicari oleh mereka-mereka yang sudah mendahului kita di jalan dakwah ini. Nah, itu. Makanya Nabi Ayub, ya, yang diuji oleh Allah dengan ujian luar biasa. Tetapi kalimatnya tidak pernah membuat harapan itu hilang, ya, dan kalimatnya itu kalimat yang menggetarkan jiwa. Ya, Rabbi anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, memang saat ini Engkau sedang uji hamba ya Allah. Engkau sedang uji hamba, tapi hamba yakin Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, gitu. Jadi kalau sekarang ini ada was-was, di saat harapan kok nampak tidak bisa tercapai, tolong segera gantungkan apa yang ada di ujung harapan itu hanya satu, keridhaan Allah. Ya. Saya itu hanya ingin Allah ridho, selesai. Ya, silahkanlah sekarang punya amanah masing-masing, punya amanah sebagai ketua, punya amanah sebagai
Apalagi pemilik punya amanah sebagai, gantungkan semua itu ujungnya, ya Allah, hanya satu yang hamba ingin, engkau ridho. Kalau itu ada, hidup ini menjadi ringan. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence Bintaro yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana supaya kita itu tetap mampu dengan harapan itu yang dicari keridhaan Allah? Ada beberapa hal. Satu, hendaknya kita ini senantiasa membasahi lisan ini dengan asma Allah. Ya, makanya di antara wasiat Nabi SAW itu meminta agar menjadikan lisan ini ratban bidzikrillah. Ya, selalu basah dengan asma Allah. Sebab itu yang akan mengingatkan. Ya, makanya kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang? Sebab kalau lisan ini yang diucap Allah, 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 itu nanti akan sampai ditransfer ke otak Allah terus. Nanti akan sampai masuk ke hati Allah. Sehingga ketika punya harapan, yang diharap Allah. Ridho Allah. Beda nih kalau lisan nyebutnya duit. Hah? Fulus. Itu yang sampai ke otak apa? Fulus. Ya, itu. Makanya kenapa kok kita diminta untuk rotban bidzikrillah, basah lisan ini dengan banyak menyebut asma Allah. Sebab satu, dengan ini akan mengingatkan kita, kamu punya keinginan loh, kamu punya cita-cita, kamu punya harapan, jangan sampai digantungkan kepada yang lain. Gantungkan hanya kepada Allah. Minta ridhonya, tujuannya ridho Allah. Ya. Ibu, ada yang punya anak perempuan? Ketika ada seorang lelaki datang melamar, yang ada di benak ibu-ibu apa? Hah? Hah? Apa kira-kira? Lihat, kok pesek? Nah, ya, udah pesek, bawa motor, motor mogok, butut. Udah gak usah dilanjutin. Ya misalkan contoh, saya ini tanya aja nih, kira-kira nih ketika ada, kalau kita punya anak wanita, lalu ketika ada yang datang melamar, yang ada di benak kita apa? Kalau yang ada di benak kita itu, ya Allah, mana yang bisa mendatangkan keridhoanmu, mudahkanlah. Wah, itu berarti sudah masuk di judul ini. Ya, itu. Kira-kira yang ibu terima mana? Yang tidak soleh gaji 2 miliar sebulan, sebentar. Sebulan gaji 2 miliar tapi nggak soleh, sama sebulan gaji 4 miliar tapi soleh, pilih mana? Kok pilih 4 miliar? Pilih soleh. Perkara yang soleh lebih banyak, alhamdulillah. Sebab kalau soleh insya Allah diridhoi Allah, gitu kan. Itu satu. Sekarang kalau yang punya anak laki-laki, gantian yang punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki mau ngelamar seorang wanita, kira-kira yang ada di benak pinginnya yang apa? Ya, tuh. Kalau semisal di hati ini, ya Allah, bismillah, mudah-mudahan putra hamba ya Allah bisa mendapatkan jodoh yang kau ridhoi. Udah selesai. Ya. Itu nanti nggak terlalu banyak hal-hal yang membuat dia itu was-was, cemas. Ya. Nah, itu penting tuh, ya penting. Jadi kita itu gimana caranya supaya diridhoi. Ya. Kita punya keinginan, tapi di tengah jalan ada sesuatu itu yang harus ada di benak, ridho Allah. Ridho Allah. Ada seorang ibu ketika anaknya mendapatkan berita, namanya ibu kan punya keinginan supaya anaknya sukses, ya kan?
Kan nggak ada kan seorang ibu doanya, ya Allah anak hamba mah biarin aja dah terserah. Nggak ada yang begitu. Wah doanya melangit. Ya namanya harapan kan bagus ya. Tiba-tiba mungkin sang anak datang lalu menyampaikan, Bu, anakmu lagi diuji. Ya, ini lagi kena PHK. Sehingga anakmu ini dicopot. Sudah tidak lagi jadi direktur utama. Oh, gitu. Ini bukan satpam nih yang di PHK, direktur utama di PHK. Ya, kira-kira kalau ibunya itu yang diharapkan ridho Allah dengan yang diharapkan pujian manusia, beda nggak kata-katanya? Beda. Kalau yang diharapkan pujian manusia, yang biasa udah kalau ketemu dengan orang lain, kamu belum tahu anak saya, direktur utama. Oh itu pasti stres dia. Begitu anaknya di PHK, aduh kenapa kok kamu bisa begitu itu. Padahal ibu sudah ngomong ke yang lain. Tapi kalau ibu yang harapannya ridha Allah, kalimatnya juga lain. Nah, dimanapun itu takdir Allah. Yang penting kamu bisa bermanfaat. Perkara rezeki itu bukan kita yang ngatur. Rezeki itu Allah yang ngatur. Yang penting dalam hidup itu senantiasa apa? Yang kita harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kira-kira dari dua versi ini mana yang nyaman? A apa B? Mana yang susah? A apa B? Jadi kok jadi bingung? Mana yang susah? Yang susah langsung ngomong, aduh nah kenapa kamu kok di PHK? Atau dimanapun yang penting kamu bermanfaat. Mana yang mudah? Ya mungkin kalau yang sudah sering pengajian B. Ya, tapi kalau yang nggak punya ilmu mungkin kaget langsung, aduh kenapa anak saya kok jadi nggak direktur lagi? Ya begitu itu. Ya. Nangis, dalam doanya nangis, kenapa ya Allah, kenapa takdirnya begitu buruk? Nangis. Tapi kalau orang yang paham nggak, ya Allah apapun yang kau berikan itu hanya sekedar sandiwara, bahasanya itu apa? Peran. Apa yang kau berikan itu hanya peran buat kami. Peran menjadi direktur, peran menjadi karyawan, peran menjadi semuanya hanya peran. Dan hamba dari peran-peran yang kau berikan itu hanya satu yang hamba harap. Engkau ridho. Apapun yang kau berikan peran terhadap anak hamba hanya satu yang hamba inginkan, keridhoanmu. Selama engkau ridho, selesai hidup itu. Mau apapun yang hadir, hamba pun ridho. Wah gitu. Orang sakit punya harapannya apa? Sembuh. Kalau murni hanya sembuh, nggak sembuh-sembuh, stres. Tapi kalau sembuhnya itu yang diharapkan keridhaan Allah, ujungnya ya Allah yang memiliki penyakit engkau. Yang memberi penyakit engkau, yang mengangkat penyakit engkau. Apapun yang engkau berikan, mau diangkat, mau yang penting engkau ridho, selesai. Orang usaha yang diharapkan apa? Untung, sukses. Ya. Tapi kalau hanya sekedar untung, begitu dia rugi, langsung stres. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka Allah akan mencukupkan kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, insya Allah selepas ini kita akan mendengarkan pertanyaan. Dan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada mendapatkan manfaat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Agung Discovery Residence Bintaro. Baik, ada yang ingin bertanya. Siapa? Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau izin bertanya. Nama saya dengan Ibu Lutfa. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memastikan bahwa harapan kita sejalan dengan kehendak Allah sehingga bisa menuai keridhoannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kita ini tahu harapan kita ini sejalan ya dengan apa yang ada pada keridhaan Allah sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan itu. Yang jelas harapan itu harus ditimbang dengan syariat. Ya. Harapan itu harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam agama. Tidak boleh bertentangan. Ya. Contoh, pokoknya saya mau anak saya menjadi bandar judi. Nah itu udah jelas enggak lah ya. Na'udzubillah. Nah, berarti itu kan harapan udah jelas tuh. Bisa enggak mendatangkan keridhaan Allah? Tidak bisa. Sebab memang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam syariat. Yang perlu untuk kita lihat pertama itu dulu. Bagaimana harapan ini bisa selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan akan atau mendapatkan keridhaan dari Allah, dilihat dulu sesuai tidak dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, berarti yang pertama aman. Ya, tujuan akhirnya itu aman. Ya. Yang diharapkan itu tidak melanggar syariat. Yang kedua, cara untuk bisa mendapatkan harapan atau apa yang dia harapkan itu pun harus sesuai juga dengan syariat. Nah, kamu harus masuk di perguruan tinggi ini. Apapun yang terjadi. Kalau perlu nyogok, mama siapkan. Wah, ini juga enggak pas. Kalau udah begitu, enggak akan mungkin mendatangkan keridhaan. Nggak akan mungkin mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Jadi kita lihat dulu ujungnya itu kira-kira sesuai dengan syariat atau tidak. Yang berikutnya wasilahnya, caranya itu juga mendatangkan atau berkesesuaian dengan apa yang ada pada syariat atau tidak. Kalau sudah tujuannya tidak bertentangan dengan syariat, wasilahnya tidak bertentangan dengan syariat, tinggal nanti tadi kita selalu menjaga agar apa yang kita harapkan itu ujungnya adalah Allah, bukan manusia. Karena kadang-kadang ada yang harapannya itu nggak ngelanggar syariat. Jadi orang kaya melanggar syariat nggak? Enggak lah. Caranya juga nggak melanggar syariat, dagang. Kan nggak melanggar syariat. Dua ini nggak melanggar syariat, tapi ternyata ujungnya lain. Supaya kamu itu dihormatin orang. Wah gitu loh, supaya kamu itu nanti ya dipuji orang. Wah itu jadi ada yang kurang di situ. Harusnya di ujungnya harus disampaikan supaya dengan apa yang kamu dapatkan itu Allah ridho. Kamu bisa bermanfaat buat orang banyak. Kamu bisa membantu, kamu bisa meringankan beban, kamu bisa banyak berzakat, kamu bisa. Nah itu sempurna sudah. Ya. Kalau memang harapan yang menjadi harapan tujuan itu tidak melanggar syariat, wasilah tidak melanggar syariat, dan akhir dari semua itu keridhaan Allah, insya Allah itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Nah, itu yang terpenting ya. Coba kita lihat, saya yakinlah kita dalam hidup itu ada ribuan harapan. Ya. Bahkan ketika melihat sesuatu aja ada harapan di situ. Contoh, ya. Ibu melihat suami, ada harapan nggak? Suamiku, gitu ya. Walaupun di dalam hati kan nggak mungkin juga disebut, tapi dalam hati itu ada harapan itu. Entah mau apa, ada harapan. Ngelihat anak, ada harapan. Ya, ngelihat cucu, ada harapan. Ya. Ngelihat apa lagi? Lingkungan, ada harapan. Ngelihat rumah, ada harapan. Semuanya ada harapan. Ada harapan. Bahkan ngelihat rumah orang, ada juga harapan. Ayo tolong luruskan semua harapan itu. Perbaiki semua harapan. Semua yang ada di benaknya berarti kalimat Allah akan ditegakkan di sana. Semuanya Allah. Jadi satu frekuensinya. Gitu ya Bu ya? Nah gitu kurang lebih. Baik, yang kedua silakan. Mana ada yang mau bertanya yang kedua? Ya, mic-nya mungkin bisa digeser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atta Ustadz. Saya izin bertanya,
Ustadz, membangun keyakinan terhadap ridho Allah itu kan merupakan amalan hati ya Ustadz ya. Dan mungkin tidak semua kami di sini itu bisa mencapai level tersebut. Apakah ada Ustadz amalan-amalan yang dapat kita lakukan perlahan-perlahan agar kita dapat mencapai level tersebut gitu Ustadz, level keyakinan yang tinggi tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Jadi memang kalau kita lihat mengharap keridhaan Allah itu amalan hati. Memang dia tidak seketika bisa, ya. Tidak habis pengajian ini langsung berubah semuanya. Ridho Allah, enggak begitu. Harus ada latihan. Ya, harus ada latihan karena hati itu seperti fisik ya. Fisik nih ada otot, ada apa lagi? Ya, ada tulang, ada apa. Itu kalau nggak dilatih, ya dia akan lemah. Begitu juga hati juga harus dilatih. Kalau kita itu menginginkan agar apa yang ada di hati itu senantiasa terkoneksi dengan Allah. Lalu bagaimana keridhaan Allah itu menjadi bahagian dari tujuan dalam kehidupannya, yang dilatih hati. Hati ini terus dilatih, apa yang dilaksanakan itu hanya ridho Allah yang diharapkan. Mulai dari yang kecil-kecil. Contoh, ketika lagi ada kotak infak lewat, ya, itu dimasukkan bukan karena pengen dilihat sama kanan kiri, tetapi pengen Allah ridho. Ya. Berangkat ke pengajian, dilatih lagi bukan supaya orang pada nyebut kalau saya ini rajin pengajian, bukan, tapi karena ingin ridho Allah. Itu mulai dari yang kecil-kecil. Makanya dilatih itu dengan sesuatu yang tidak nampak manusia dulu. Contoh dilatih dengan ibadah duha di rumah. Ya. Bebas dari pandangan manusia. Sebab keridhaan Allah, keinginan untuk mendapat ridho Allah itu musuh terbesarnya adalah tadi pandangan manusia. Ya, sehingga yang diharapkan keridhaan manusia itu menjadi musuh. Gitu. Sehingga dilatihnya itu dengan sesuatu yang bukan urusannya manusia. Sholat tahajud, ya, nikmati itu ketika hanya berdua dengan Allah. Nah ini repotnya udah sholat tahajud, hanya dia dan Allah yang tahu, tapi ditambah dengan posting. Foto, ceklek. Tulis alhamdulillah saya tahajud. Nah ini masalah. Ya. Gitu. Dilatih kebahagiaan ini dilatih dengan tadi. Ya, keridhaan Allah. Terus nanti naik berikutnya mungkin yang kecil-kecil ketika lagi sakit batuk, pilek. Ya. Itu yang dirasakan hadirnya ridha Allah dengan qanaah nerima ya. Lagi dalam kondisi merinding gitu kan. Bukan merinding, menggigil. Kok merinding? Menggigil, demam. Itu senyum sendiri. Ditanya sama sebelah kamu, menggigil kok senyum? Allah. Karena Allah, mudah-mudahan dengan kesabaran saya ini ridho. Gitu. Ya. Kok bisa bahagia? Iya bahagia sebab Allah sudah banyak banget ngasih saya sehat. Nih paling baru berapa hari saya menggigil demam. Ya. Apalagi misalkan kalau apa yang menimpanya itu di jalan Allah. Waduh itu bahagia banget. Ya. Misalkan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya harta. Tapi ternyata berkurangnya harta itu sebab karena banyak ngurusin masjid. Masya Allah itu langsung. Yang penting Allah ridho. Gitu. Ya. Contoh ibu-ibu pulang dari sini. Tiba-tiba sama tetangga diomongin. Atau ditanya. Loh bu tadi kemana? Jawaban ibu gimana? Pengajian gitu kan. Pengajian. Oh pengajian. Pantes ibu tadi nggak datang di kantor kelurahan. Lah emang kenapa? Ada bagi-bagi mobil. Kira-kira gimana bu? Kira-kira senyum apa cemberut? Ke kelurahan nggak? Masih tanya, masih ada mobilnya?
Jangan sampai kita bilang, ya Allah gara-gara pengajian nih saya jadi gak dapat mobil. Salah ya. Ya Allah alhamdulillah, yang penting kau ridho belum rezeki. Insya Allah kalau namanya rezeki mau. Ya, itu penting gitu ya. Nah itu kurang lebih ya, dimulai dari yang kecil-kecil nanti sampai yang besar. Baik, silakan. Terakhir ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rita. Izin bertanya Ustadz, apakah balasan yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang selalu mencari keridhaan Allah? Makasih. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita itu yang kita harap adalah keridhaan Allah, apa yang akan kita dapatkan? Yang jelas ketika Nabi SAW menyampaikan faman radhiya falahur ridho, barang siapa yang dia itu ridho maka Allah akan ridho, maka ini puncak. Ya, sebenarnya puncak dari kebaikan itu adalah ridho Allah. Makanya para sahabat Nabi itu mendapat gelar tertinggi radhiyallahu anhum wa radu'an, kan begitu ya. Makanya kita sering sebutkan sahabat misalkan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Oh itu udah puncak, makanya tidak boleh ada selain sahabat yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena seolah ini menjadi gelar yang disematkan pada manusia-manusia pilihan. Ya, disematkan pada manusia-manusia pilihan. Mereka-mereka yang sudah membuktikan di hadapan Rabb-nya kalau mereka itu mengerjakan sesuatu hanya karena ingin Allah ridho, maka mereka mendapatkan gelar itu. Ya, makanya kalau kalimat-kalimat yang sifatnya mendatangkan keridhaan Allah, banyak para mufassir menyampaikan itu berarti maknanya surga. Ya, kalau sudah Allah ridho berarti yang didapatkan surga. Ya, sebelum mendapatkan surga di akhirat, yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan dulu di dunia. Sebab kalau kita itu sudah ridho, tadi yang saya sampaikan tuh hidup itu udah bisa nyaman, enak, damai, tentram. Ya. Apa-apa yang ada di kehidupan ini selalu dikaitkan pada Allah. Ya. Lalu harapannya satu, yang penting Allah ridho. Karena membuat Allah ridho itu sebenarnya lebih mudah dibanding membuat manusia ridho. Ya. Makanya disebut ridho nas ghayatun la tudrak. Kalau kita itu hidup ingin dapat ridho manusia itu sesuatu yang mustahil. Susah. Si fulan bisa ridho, yang ini belum tentu. Yang ini ridho, yang sono belum tentu. Yang sono ridho, yang sono belum tentu. Tapi begitu kita hanya mengarahkan Allah semata, lebih mudah hidup itu. Karena aturannya lebih jelas. Ya sudah, jalankan sesuatu yang dihalalkan dalam syariat, jauhi yang dilarang. Ya, mendatangkan ketaatan dan ketakwaan, Masya Allah, sudah ridho. Contoh, ibu-ibu pengajian begini, kalau mengharapkan ridho manusia, apa semua manusia akan ridho? Belum tentu. Satu yang gak ridho, teman ngerumpi ibu-ibu. Pengajian ya, mending bareng kita di sini. Itu udah gak ridho tuh dia tuh, satu, ya kan? Terus siapa lagi mungkin yang gak ridho? Ya, ada orang yang datang mau minjem duit mungkin, ya ibunya pengajian gak jadi minjem duit saya. Gak ridho lagi. Ada yang gak ridho, tapi kalau sudah kita itu mengharapkan ridho Allah, Masya Allah, mudah udah jalan itu. Ya, nikmat jalan itu. Makanya yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan, Allah itu menginginkan dari kita kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Makanya yang paling mudah dalam hidup itu ketika kita berharap, yang kita harap hanya ridho Allah. Sehingga nanti hidup kita mudah. Gitu ya Bu ya. Baik, pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendatangkan keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu dalam setiap aktivitas ini mendidik jiwa. Agar dalam setiap harapan yang ada, yang diharapkan hanya ridha Allah. Dunia begitu terbatas dan dunia begitu sempit. Tetapi keridhaan Allah yang akan membuat dia menjadi luas. Dan keridhaan Allah yang akan bisa mengangkat segala kesulitan.
Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa ini yang membuat kita mampu mendekat kepada Allah dengan berharap keridhoannya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.